Ya, jadi penerapan 3M di masyarakat secara umum. Jadi saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selalu melakukan sosialisasi dan tidak segan-segan tetap melaksanakan edukasi kepada masyarakat luas supaya lebih bisa meningkatkan kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan. Seperti 3M itu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk menghadapi masa pandemi ini sebenarnya kita melakukan 3M dengan taat, itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, karena masalah 3M itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi ini adalah untuk kepentingan bersama. Jadi saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, kepada kader-kader kami di seluruh Kota Denpasar, kami tetap melakukan sosialisasi baik secara online, kami melakukan webinar-webinar, dan juga temanya itu disesuaikan dengan tren kekinian. Nah, seperti kemarin kami melakukan sosialisasi 3M itu dengan guru-guru PAUD, kemudian juga dengan orang tua murid, siswa, kami melakukan sosialisasi karena saya yakin seorang ibu, di posisi seorang ibu dan perempuan itu sangat menjaga peranan yang sangat penting. Karena kita ketahui bahwa seorang ibu, seorang perempuan itu adalah manajer keluarga, yang dimana mereka adalah yang melakukan atau yang mengurus keluarga itu, baik yang bisa didengar oleh anak-anak kita. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu. Pemerintah berharap warga Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya sendiri. Kampanye ingat pesan ibu dilatar belakangi dari pencarian cara yang universal dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat supaya terhindar dari penularan COVID-19. Di sisi lain, masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam latar belakang budaya hingga tingkat pendidikan. Ada satu hal yang menyatukan beragam latar belakang tersebut, yakni semua warga Indonesia pasti dilahirkan dari ibu. Serta ingin memastikan bahwa semua orang patuh apabila mengingat pesan dari ibu karena kepatuhan seorang anak pada ibunya. Masalah protokol kesehatan di dalam keluarga itu juga sangat penting ya, karena seperti kita ketahui bahwa tren penularan COVID-19 saat ini itu ada tren penyebaran melalui klaster keluarga. Apalagi kita ketahui di dalam keluarga itu ada kelompok-kelompok rentan, itu seperti lansia dan juga balita, itu sangat rentan. Jadi kami menghimbau kepada orang tua, ayah, ibu, atau siapapun yang melakukan aktivitas di luar atau bekerja di luar rumah, itu hal yang sangat diperhatikan adalah ketika mereka baru datang dari bekerja, sebelum kita mulai berinteraksi dengan keluarga lainnya, saya harapkan orang tua atau siapapun yang bekerja di luar rumah itu mulai membersihkan diri mereka dulu. Kemudian setelah berasa bersih seperti mandi, cuci tangan, bersih-bersih lah ya, kemudian baru melakukan interaksi dengan keluarganya mereka. Karena sekarang cenderung ya penyebaran sekarang ini ada kecenderungan penyebaran melalui klaster keluarga. Karena pada saat kecil ada banyak nasihat atau pesan ibu yang diberikan sebagai bekal kita menghadapi masa depan. Nasihat ibu begitu membekas hingga mengubah hidup kita pada saat ini. Oleh karenanya, seiring dengan masifnya penyebaran virus corona di Denpasar, mengingat kembali pesan ibu menjadi cara yang terbaik dalam menghadapi situasi pandemi yang tak kunjung usai ini. Kalau untuk di lingkungan kerja itu sama saja ya, seperti di keluarga itu juga. Dan kalau dari pemerintah kota yang saya ketahui, itu di setiap dinas itu sudah menerapkan 3M itu. Dan di setiap dinas juga sudah disiapkan tempat mencuci tangan
Jadi harus memakai masker. Jadi kalau sampai kemarin saya dengar juga dari Pak Wali bahwa kalau ada terjadi sesuatu pelanggaran 3M itu langsung kepala dinasnya yang akan kena teguran ya. Jadi penerapan itu di tempat area kantor itu juga sangat penting. Kemudian kalau setahu saya di Kota Denpasar itu untuk shift kerja juga sudah diperlakukan ya. Jadi melakukan aktivitas tetap, tapi shift untuk bekerja itu sudah dibagi, ada 2 shift. Jadi dari pagi, siang, sore itu juga sudah dibagi. Selain di lingkungan keluarga yang tidak kalah pentingnya penerapan protokol kesehatan di tempat kerja seperti kantor maupun tempat kerja lainnya. Karena interaksi dengan orang banyak dan aktivitas banyak, mengharuskan kita untuk ingat dan saling mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau masalah prokes di Kota Denpasar, itu saya sangat mengapresiasi ya, karena warga Kota Denpasar sudah sangat taat, sudah sangat memahami bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri dan juga menjaga lingkungan, dan tingkat kesadaran di Kota Denpasar itu sudah sangat meningkat ya, karena saya yakin warga Kota Denpasar sudah sangat aware, sudah sangat waspada dan juga sudah paham dengan COVID-19 ini. Ini bisa kita lihat di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum, di keramaian, itu sudah sebagian besar atau kita lihat sudah semua ya, hampir semua itu memakai masker, baik penjual maupun pembeli, dan juga di tempat-tempat umum juga kita lihat semuanya sudah memakai masker. Ya, jadi peningkatan atau kesadaran masyarakat di Kota Denpasar sangat luar biasa. Untuk membantu gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Denpasar dalam mencegah penyebaran virus corona, Ketua Tim Penggerak Kota Denpasar Ida Ayu Selimantra ikut turun langsung dan keliling memberikan imbauan kepada masyarakat agar mengikuti anjuran pemerintah dan melakukan protokol kesehatan, serta membagikan masker kepada masyarakat di jalan maupun mobil calling. Imbauan yang diberikan adalah agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang diberikan kepada pemerintah. Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan jika tidak ada kepentingan mendesak agar masyarakat tetap di rumah saja. Selain 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, yang paling penting diperhatikan itu adalah juga bagaimana kita bisa menjaga atau meningkatkan imun ya. Imun tubuh kita ini penting juga ya. Walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik, tapi kalau imun kita terus turun, ya itu bahaya juga. Jadi saya sering menghimbau kepada masyarakat dan juga kader-kader kami, kader-kader PKK di Kota Denpasar bahwa menjaga imun itu juga sangat penting. Jadi ada beberapa hal yang sangat diperhatikan untuk meningkatkan imun, yaitu satu, kita lebih banyak sekarang memperhatikan pola makan ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pokoknya kita makan yang sehat-sehat saja dan banyak minum air putih juga ya. Nah, kemudian melakukan aktivitas olahraga minimal 30 menit sehari. Nah, di dalam masa pandemi harus hati-hati kita memilih olahraga yang tepat ya. Jadi lebih baik memilih olahraga yang sifatnya mobile untuk menghindari kerumunan orang ya. Kemudian kalau bisa setiap melakukan olahraga seperti jogging itu tetap itu memakai masker ya. Jadi intinya tetap melakukan olahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, selain berolahraga juga kita bagaimana bisa mengelola stres dengan baik. Itu dengan cara istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Kemudian hindari mendengar hoak-hoak yang tidak benar, itu juga penting ya untuk mengelola stres. Nah, kemudian yang terakhir juga untuk meningkatkan imun, lakukan kegiatan yang positif yang membuat kita bahagia, seperti sekali-sekali kita perlu jalan-jalan, bertamasya, dan melakukan hobi atau kesenangan kita sendiri. Menurutnya, perekonomian akibat pandemi COVID-19 mengharuskan masyarakat mencari berbagai upaya untuk mampu bertahan.
Salah satunya bisa dengan mengubah pekarangan rumah menjadi perkebunan yang memproduksi berbagai sayuran dan buah untuk dikonsumsi. Ibu Seli Mantra selaku istri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar mengajak seluruh elemen PKK dan masyarakat kota untuk memulai menanam dan menerapkan ketahanan pangan keluarga dengan cara memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami aneka sayuran. Selain mengisi masa pandemi dengan berkebun, Ibu Seli Mantra mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Selain menjaga kesehatan termasuk meningkatkan daya tahan tubuh yang sangat berguna dalam masa pandemi, berolahraga juga bisa mengubah suasana hati. Untuk melaksanakan upacara yatnya di dalam masa pandemi sekarang ini bisa tetap kita lakukan asal tetap melakukan protokol kesehatan dengan benar ya. Jadi dan saya juga sudah melihat di setiap pura atau dimanapun itu selalu sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Jadi alangkah baiknya lebih sering kita melakukan pencucian tangan dengan benar, memakai masker. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam situasi pandemi ini, upacara yatnya di Denpasar masih terus berjalan. Namun pelaksanaan upacara yatnya saat ini menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin penerapan perilaku 3M. Yakni mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Jika menerapkan 3M dengan baik, niscaya terhindar dari COVID-19. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi partikel yang mengandung virus untuk masuk ke dalam tubuh. Sementara jaga jarak yang aman dapat membuat virus tidak dapat mengenai kita. Dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir, membuat badan kita selalu bersih, tidak terkontaminasi virus. Jaga terus kesehatan, sehingga imun tubuh tetap terjaga, dan selalu terapkan 3M. Ya kalau sampai saat ini yang saya dengar yang sampai hari ini itu terjadi peningkatan. Nah mungkin karena kemarin ada cuti bersama, ada libur panjang ya mungkin itu yang terjadi sampai hari ini itu ada sedikit peningkatan. Jadi saya selalu menekankan bahwa dimanapun berada itu harus tetap kita melaksanakan 3M itu ya untuk menghindari terjadinya penyebaran virus tersebut. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar kembali menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat penularan COVID-19 di masing-masing desa ataupun kelurahan dapat dikendalikan.